warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada hari ini kita masuk dulu di muatan bahasa Indonesia ya, yaitu menemukan makna kosakata serta melengkapi pikiran. Nah, anak-anak, jadi setiap kali kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata ini dapat dicari maknanya ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang dapat kita temukan atau dapat kita dapatkan ya. Nah, setelah membaca teks, biasanya informasi yang kalian temukan itu dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah ya kita coba membuat peta pikiran. Peta pikiran ini dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang dalam memahami isi teks. Oke, anak-anak ibu semua masih ingat tentang rantai makanan? Ya, jadi rantai makanan ini merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan ini terdapat beberapa peran ya, seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai. Jadi dalam suatu ekosistem terdapat banyak sekali makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, anak-anak, jadi kumpulan beberapa rantai makanan ini disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah jaring-jaring makanan di ekosistem hutan ya. Bisa kalian perhatikan gambarnya? Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan ya. Coba perhatikan kembali gambarnya. Tuh, ada padi itu sebagai produsen, kemudian tikus itu konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan burung elang itu sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya itu ada wortel. Wortel ini sebagai produsen ya. Kemudian kelinci sebagai konsumen tingkat 1-nya, serigala sebagai konsumen tingkat 2-nya, dan harimau sebagai konsumen tingkat 3-nya ya. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cara dalam membuat pertanyaan teks non-fiksi yang telah kita pelajari ya. Nah, dalam menemukan informasi dalam teks itu dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks ya. Jadi setiap kata tanya itu mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Coba perhatikan contohnya ya. Ini ada kata tanya apa. Nah, contoh kalimatnya itu adalah apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian kata tanya mengapa. Contoh kalimatnya mengapa ekosistem harus dijaga. Yang ketiga itu ada kata tanya di mana. Contoh kalimatnya di mana ekosistem air tawar berada. Kemudian kata tanya kapan. Contoh kalimatnya kapan terjadinya perubahan ekosistem. Nah, pertanyaan yang kelima, kata tanya yang kelima yaitu bagaimana. Contoh kalimatnya bagaimana terjadinya perubahan ekosistem. Dan kata tanya yang terakhir itu ada kata tanya siapa. Contoh kalimatnya siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau kata tanya untuk menanyakan teks non-fiksi atau membuat pertanyaan dari teks non-fiksi ya. Anak-anak, ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya juga rantai makanan ya. Nah, jadi rantai makanan ini yang merupakan penyusun dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jadi jika salah satu dari komponen rantai makanan ini tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu ya. Seperti pada contoh berikut ini. Perhatikan ya. Ini adalah diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular ya. Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Ya, jadi jika populasi ular ini terus menurun dalam ekosistem tersebut, akibatnya akan kehilangan habitat atau perburuan liar. Nah, jadi keseimbangan jaring-jaring makanan ini akan terganggu akibat dari turunnya populasi ular.
Jadi ekosistem sawah itu adalah populasi tikus ya, katak dan kadal akan juga meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Pemangsanya apa? Ya ular tadi. Nah, jadi populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Nah, populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Ya, jadi itu adalah pengaruhnya ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Masih ingat ya apa itu tari? Nah, jadi tari ini merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerak tari dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Jadi sumber ide gerak tarian itu biasanya diperoleh melalui pengamatan ya. Selanjutnya, ide tersebut akan dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti tari agar lebih indah dan lebih menarik. Ya anak-anak? Baiklah, untuk tugasnya Ibu akan memberikan tugas di LKS halaman 64 dan 67 bagian A dan B. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.